Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Ratusan karyawan Serikat Pekerja Mandiri PT Angkasa Pura Support mogok kerja di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Setelah 5 jam menyisir hutan lebat di lereng Gunung Agung, tim SAR gabungan akhirnya menemukan pendaki yang dilaporkan tersesat. Libur panjang, jumlah wisatawan ke objek wisata Ulun Danu naik 30%. Posisi target di atas Batu Bedil untuk penemuan target. Setelah 5 jam menyisir hutan lebat di lereng Gunung Agung, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Jonathan, pendaki asal Jibaran yang dilaporkan tersesat. Korban ditemukan dalam keadaan selamat di ketinggian 1.900 meter dari permukaan laut dengan kondisi yang sangat lelah di pinggir jurang. Korban mendaki puncak Gunung Agung bersama 4 rekannya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus lalu sekitar pukul 4:30 pagi. Mereka melalui Pura Pasar Agung Madya, Dusun Yehkori, lalu Desa Jungutan, Bebandem, Karangasem. Jalur ini sebenarnya terlarang karena medannya berbahaya, namun tetap saja diterobos. Di tengah pendakian, korban mengaku tidak kuat melanjutkan pendakian dan memilih turun dan akhirnya tersesat. Setelah diberikan pertolongan pertama, korban selanjutnya dievakuasi turun oleh tim SAR ke Pura Pasar Agung Madya untuk diserahkan kepada kedua orang tua korban yang sudah menunggu di Pura Pasar Agung. Oh, berarti udah belum nyampe di atas? Belum. 2.600. Berarti temannya jalan duluan, terus situ pulang. Semua naik. Oke. Terus enggak ketemu jalan. Itu udah mau turun berarti tersesat ya? Turunnya tersesat. Berdasarkan informasi dari tim yang berada di lapangan, untuk posisi korban itu dia mengarah ke timur dari jalur pendakian, itu di pinggir jurang dalam keadaan selamat dan beristirahat. Kemungkinan sedang linglung karena sendirian dari semalaman, jadi tim kami langsung mendekati dan mengevakuasi, membawa ke posko. Tim SAR dan pihak kepolisian kembali mengingatkan kepada pendaki agar mematuhi aturan pendakian dan tidak melewati jalur yang terlarang karena sudah belasan pendaki termasuk wisatawan asing yang terpaksa harus dievakuasi karena terpeleset dan tersesat di jalur tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Polres Gianyar menggelar simulasi sistem pengamanan pilkada di area parkir Stadion Kapten Iwayan Dipta akhir pekan lalu. Simulasi bertujuan agar aparat bisa mengendalikan kericuan massa akibat ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pilkada. Dalam simulasi, sekelompok orang berunjuk rasa memprotes hasil penghitungan suara yang menurut mereka curang. Aparat keamanan mengupayakan langkah persuasif terlebih dahulu, namun jika sudah tidak terkendali, aparat akan mengambil langkah tegas menghalau massa demi ketertiban masyarakat. Untuk mengamankan pilkada di Kabupaten Gianyar, Kapolres Gianyar AKBP Umar akan menerjunkan 625 personel dari Polres dan Polsek, serta diperkuat satuan Brimob dan Samapta Polda Bali. Kami menggambarkan bagaimana tahapan-tahapan penanganan peningkatan eskalasi tersebut dari mulai yang paling aman sampai dengan yang paling anarkis. Teman-teman sekalian sudah ada gambaran tadi dan kami melaksanakan itu sebagai juga gambaran untuk seluruh personil maupun teman-teman yang bersinergi dalam kegiatan itu menjadi mengetahui tugas fungsinya di setiap eskalasi yang terjadi. Khusus Polri itu kurang lebih 625 ditambah dengan BKO dari Brimob maupun Samapta Polda yang akan standby di titik-titik yang sudah ditentukan sebanyak untuk Brimob 21 orang dan untuk Samapta itu 1 peleton
pasukan Samapta Dalmas. Dalam pengamanan pilkada, Polres Gianyar akan menempatkan minimal 1 polisi di setiap tempat pemungutan suara. Jumlahnya akan bertambah sesuai situasi dan kebutuhan. Sementara jumlah TPS dalam pilkada di Kabupaten Gianyar tercatat sebanyak 873 TPS. Jumlah ini menurun dari sekitar 1.500 lebih TPS saat pemilu 14 Februari lalu. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri wakil bupati serta calon wakil wali kota. KPU Jemberana menggelar sosialisasi penerimaan pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Jemberana pada Pilkada serentak tahun 2024 pada hari Minggu 18 Agustus lalu di salah satu hotel. KPU semakin menggiatkan sosialisasi peraturan KPU terkait syarat pencalonan menjelang pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati pada tanggal 27 hingga 29 Agustus mendatang. Dalam sosialisasi tersebut mengemuka sejumlah hal, antara lain dokumen yang harus dipersiapkan pasangan calon sebelum mendaftarkan diri ke KPU. Ketua KPU Jemberana, I Ketut Adi Sanjaya mengatakan, pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati akan menggunakan Silon, Sistem Informasi Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati. Dari partai politik sebenarnya mungkin mereka sudah pada membaca terkait PKPU, kemudian mereka memahami paparan yang diberikan oleh Ketua Divisi. Kemudian ada beberapa catatan-catatan, saran dari stakeholder, dari Bawaslu, kemudian juga dari Kesbangpol dan juga dari kepolisian terkait bagaimana nanti proses pilkada di Jemberana khususnya itu dapat berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Selain partai politik, KPU juga mengundang Bawaslu, Polres Jemberana, Kodim 1617 Jemberana, dan instansi terkait lainnya agar pelaksanaan pendaftaran pasangan nanti bisa berjalan dengan aman dan lancar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana.